ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. إن شاء الله سنستمر الدرس الماضي وإن شاء الله سنبحث مرة ثانية. Kita akan mengulang pembahasan kemarin karena kemarin itu hanya mukadimah ya. Sekarang nanti antumna silahkan menulis dengan catatan yang bagus, barangkali itu berguna di masa depan. Kemarin apa itu pengertian dari kalimat? Satu susunan atau susun dua kalimat. Kalimat. Susun kalimat beberapa kata. Kalimat itu dan sekali dari Kata itu nah ada kalimat, ada kalam, sama ada kalim. Saja, kalau kalimat adalah kata atau kumpulan dari beberapa huruf hijaiyah yang memiliki arti mufrad atau memiliki arti tunggal. Jadi kalau kalimat itu berarti dalam bahasa Indonesia adalah kata. Kalau kalam Ini lafaz yang Lafaz yang susun yang berfaedah. Kalimat kumpulan dari kata atau lafaz yang tersusun yang memiliki arti dengan sempurna. Dan berarti kalau kalam adalah namanya kalimat kalau kalim satu susun dua kalimat dua kata yang tidak berfaedah. yang tidak berfaedah atau berfaedah. Nah, tidak berfaedah atau tidak berfaedah seperti itu. Nah, sekarang kita kenapa sih kalau setiap belajar bahasa Arab harus dimulai belajar dengan kalimat dulu? Ya karena untuk menyusun suatu jumlah kita harus ngerti, oh ini kata bendakah, ini kata kerjakah, ini caranya seperti apa, ini nanti harakatnya bagaimana, seperti itu. Kalimat isim kemarin apa artinya? Kata yang menunjukkan suatu makna. Terus yang tidak berkaitan dengan zaman atau waktu. Berarti nah, istilah bahasa Indonesia adalah kata Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Kalau kalau fi'il namanya adalah istilah Indonesia adalah Kata kerja. nah, kata kerja atau suatu kata yang menunjukkan pekerjaan yang berkaitan dengan waktu tertentu atau berkaitan dengan zaman. Namanya kata kerja atau kalimat atau verb ya, verb. Sekarang kita membahas ciri-ciri. Ciri-ciri dari isim. Satu. Apa saja? Isim. Ada tak lengkapnya nggak saja? Apa saja? Ada tak lengkapnya. Dia menyebut kata benda, nama. Itu pengertiannya. Sekarang ciri-ciri dari kalimat isim atau kata benda adalah satu, bisa dimasuki huruf jar. Apa itu huruf jar macamnya? Min, an, ala, fi, rubah, ba, kaf. Oke, jadi kalau ada kata minal jinnati wan nas, minal jinn, al-jinn itu kalimat apa berarti? Isim. Karena bisa dimasuki huruf jar. Nah, setiap isim yang dimasuki huruf jar pasti harokat setelahnya itu minal jinnati kasrah. Oke? Huruf setelahnya pasti kata setelahnya itu berharokat kasrah.
Contohnya ilal, minal, Jinnah. minal masjidi. Berarti ini harokatnya kasroh. Oke. Yang kedua, ciri dari kalimat isim yang kedua adalah bil jarri wat tanwini. Kedua, bisa kemasukan na'am. Jadi apapun dalam kalimat Al-Quran kalau ada tanwin itu berarti namanya kalimat isim. Oke. Nomor 3, bijarwa tanwin wa nida wa al, bisa kemasukan alif lam. Nah, alif lam. Contohnya seperti ini. Ada baitun, baitin, baitan, ya. Ada al-baitu, al-baiti, al-baita. Nih, tandanya di sini, tanwin sama al. Kalau ditanwin berarti tidak butuh al. Kalau dikasih alif lam tidak butuh tanwin. Nah, kalau kemarin kalau satu isim dia berharokat fath apa tanwin berarti dia menunjukkan makna umum. Kalau baitin ya intinya rumah apa aja. Ini bermakna umum atau isim nakirah. Bermakna umum. Jadi tanwin itu untuk mengumumkan. Kalau dikasih al berarti keumumannya hilang. Berarti menjadi rumah tertentu maknanya. Makna khusus. Seperti nanti ada kata masjidun, yaitu masjid yang mana saja. Tapi kalau al masjidu berarti itu masjid tertentu atau masjid yang sudah kita ketahui, kayak gitu. Yang pertama, tanda kalimat isim dia itu bisa dimasuki huruf jar. Apa saja? Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, wal kaf. Min artinya Dari ila, ke an, dari ala, atas atas, fi, dalam rubah, sedikit, atau ya sedikit, ba, kaf, seperti, anti kasyamsi, kamu seperti matahari. Nah, harokat huruf setelah huruf jar itu berharokat kasroh. Oke. Adhabu ilal masjidi. Oke. Kemudian ana apa ya? Kharajtu minasu tahu pasar. Kharajtu minasu suki. Nah, terus yang kedua tandanya bisa kemasukan tanwin, yang ketiga bisa kemasukan al. Nah, tanwin dan al itu tadi. Yang kalau tanwin namanya isim nakirah, yang menunjukkan bahwa dia isim tapi dia kategorinya isim nakirah, isim yang umum. Isim nakirah. Kalau ini isim ma'rifah, isim yang khusus atau sudah diketahui. Ma'rifah, arafah, ya'rifu. Tanda yang kebijaratan ini walida wa al, ini yang 4 bisa dimasuki huruf nida atau huruf panggilan. Apa saja dalam bahasa Arab huruf-huruf untuk memanggil seseorang? ya Nah, ada ya, ada a, ada ai. Ya Muhammad, kalau objeknya itu agak jauh, nah pakainya ya.
Jadi sesuatu pasti kalau kita manggil, apakah bisa kita manggil suatu pekerjaan? Ya fa'alu, ya fa'ala misalkan. Ya fa'alu, ya fa'alu nggak bisa. Jadi yang bisa memasukkan huruf nida itu berarti hanya isim. Ya Muhammad, ya Ustaz, ya Ustazah. Nomor 5, dia bisa menjadi musnad ilaih atau menjadi awal kalimat atau mubtada. Musnad ilaih atau mubtada atau awal dari kalimat atau sesuatu yang dihukumi. Contohnya Muhammadun mubtada atau kemarin namanya subjek. Khobar itu predikat. Di sini Muhammad posisinya sebagai isim. Terus status dia jadi apa? Mubtada. Muhammad, adapun Muhammad atau utawi Muhammad gitu ya kalau bahasa Jawanya, berarti dia ini musnad ilaih. Mustahidun dia khobar. Mustahidun itu sesuatu yang menerangkan keadaan atau menerangkan sesuatu hakikat dari mubtada atau musnad ilaih, itu namanya khobar. Khobar kabar gitu. Khobar kabar gitu. Jadi khobar. Kalau Muhammad atau musnad ilaih itu adalah sesuatu yang dihukumi, sesuatu yang diterangkan. Kalau khobar adalah yang menerangkan, yang menghukumi. Muhammadun mustahidun. Berarti ini mustahid ini disandarkan kepada Muhammad. Oke? Nah, kalau sudah apa belum? Sudah? Sekarang kita bahas satu-satu. Mulai dari tanwin ya. Pelan-pelan kita belajarnya. Tadi tanwin itu bertujuan untuk menunjukkan sesuatu yang umum. Ya, Ustazah, Ustaz. Nah, dalam isim itu ada dua bentuk, mabni dan lawannya mu'rab. Mabni itu keadaan harokat akhirnya tidak bisa berubah, tetap. Mustafa, apakah dia bisa menjadi mustafi, mustafu? Tidak bisa. Jadi dalam isim ada beberapa kalimat yang dia itu harokatnya atau keadaan akhirnya tidak bisa diubah-ubah. Yang mu'rab berarti dia bisa diubah. Oke? Nah, ini patokannya. Sekarang macam-macam tanwin yang ada di dalam isim. Ada yang pertama namanya tanwin tamkin. Yang kedua tanwin tamkir.
kata makana yumakinu, memungkinkan, masuk pada isim yang memungkinkan untuk dirubah-rubah belakangnya. Gitu. Atau ya udah tanwin yang biasa di dalam buku-buku tuh namanya yang kebanyakan kita temui namanya tanwin tamkin. Yang kedua, nah ini pada isim mu'rab ya patokannya. Yang tanwin tamkir adalah tanwin yang masuk pada isim mabni. Ya, untuk tujuannya apa? Membedakan. Contohnya ini biasanya hanya masuk kepada isim yang belakangnya ada kata wai. Seperti sibawai. Sekarang contohnya seperti ini. Ja'a sibawaihi wa sibawaihin. Telah datang sibawai dan sibawai lagi yang lainnya. Yang sibawai ini dia nggak datang mungkin berarti adalah sibawai yang kita kenal, yang sudah mafhum, yang sudah kita ketahui. Oke, misalnya kita di sini ada ustaz namanya Ustaz Sibawai. Terus di sana juga ada 5 orang juga namanya Sibawai juga. Kita bilang telah datang Pak Sibawai dan Pak Sibawai yang lain juga banyak begitu. Jadi yang sini ini namanya tanwin tamkir. Tamkir apa? Nakara, untuk memberikan sifat umum. Kalau ini kan berarti orangnya ma'rifah, sudah kita ketahui. Kalau ini berarti nakira, orangnya Pak Sibawai siapa aja, pokoknya Pak Sibawai aja gitu. Meskipun kita nggak tahu yang orangnya yang mana. Tanwin yang nomor 4 namanya tanwin iwad. Namanya tanwin pengganti. Atau tanwin pengganti. Iwado. Iwad ini macamnya ada 3. Jadi tanwin ini menggantikan apa? 1, kadang dia menggantikan huruf, menggantikan kalimat, atau kadang menggantikan jumlah. Kalau tanwin pengganti dalam huruf itu tanwin yang masuk pada isim mangkus. Isim mangkus itu yang contohnya adalah kata-katanya itu contohnya kayak kata jawari. Yang kadang jawari, kemudian apa lagi? Wawashi. Jawari artinya budak-budak. Atau kalau Mustafa fa ini kalau yang berkasrah ini namanya alif maksurah, ini namanya isim maksur. Kalau ini yang kasrah sepenuhnya ini namanya isim mangkus. Ya, kalau misalnya qadi, jawari, nah qadi juga bisa. Qadi, nah itu aslinya ini, tapi kadang nanti ditulisnya jawarin, qadin, seperti itu. Nah tanwin ini kalau kita ngomong i'rabi kalau baca kitab ya, berarti kita harus tahu qadin itu berarti ini namanya tanwinnya tanwin iwad. Oke, tanwin pengganti dari huruf ya yang dibuang. Asalnya ini qadin itu tulisannya seperti ini. Qadin.
Jawarin aslinya jawari gitu ya. Kalau tanwin pengganti dalam kalimat itu contohnya apa? Tanwin yang masuk pada kata idin, hina idin, masuk pada kata id ya. Oh, ini bukan kalimat-kalimat isim maksudnya ini. Ini yang masuk pada kata kulun ya Ustazah. Kulun ya malu. Yaitu tanwin yang masuk pada kata kulun dan ba'dun. Contohnya kullu ya'malu ala syakilati. Tanwin ini berarti kan kalau kita mau mengartikan setiap apa? Ada yang berarti ada yang dibuang di sini. Berarti kullun nas atau kullun insan. Begitu berarti ada kata yang dibuang di sini. Apa itu? Namanya ini membuang kalimat isim. Berarti tanwin ini fungsinya untuk menggantikan kalimat isim yang dibuang. Asalnya apa? Kalau ini kata-katanya kullu ya'malu ala syakilati, berarti yang dibuang apa? Kullul insan atau kullun nas, seperti itu. Terus sini ada yang ditanyakan? Kalimatnya itu harus nas gitu. Apa sih? Itu tadi kan kulun nas. Oh, Kan? nah, Kalimatnya harus nas atau ada yang lain. ini kalimat yang dibuang. Oh iya, enggak, tergantung konteksnya saja. Ini kan membahas tentang apa ya? Tentang setiap insan atau setiap manusia, bisa kullu ahadin. Intinya bahas tentang setiap orang atau setiap manusia itu ya apa syakil lagi gitu. Oh, berarti tergantung Nanti misalkan Ustazah mau bikin kata-kata lain juga bisa. Biasa gini, kullun yujza ala amalihi. Setiap orang itu akan dibalas sesuai dengan amalnya. Kullun yujza ala amalihi. Atau kullun berarti apa dalam arti misalkan seperti ini. Kullun setiap apa? Berarti kullu insanin gitu. Yujza ala amalihi. Setiap insan itu akan dibalas sesuai dengan amalnya. Atau mau bikin kata apapun juga bisa. Jadi ini masuk kepada kata kulun dan ba'dun. Kalau di Al-Qur'an ada antum semuanya nemu kata kullu yang dia ada harakatnya, berarti di situ ada sesuatu yang dibuang, sesuatu yang digantikan dengan tanwin ini. Iwat tadi artinya mengganti, berarti tanwin ini menggantikan kalimat isim yang dibuang.
Yang terakhir macam tanwin adalah tanwin apa itu? Jumlah. Bukan. Tanwin iwad anil jumlah. Tanwin yang menggantikan dari jumlah yang dibuang. Kalau tadi kan tanwin sebagai pengganti huruf, tanwin sebagai pengganti kalimat isim yang dibuang. Sekarang tanwin sebagai pengganti dari jumlah atau kalimat yang dibuang. Contohnya hanya terletak pada satu kata, yaitu masuk pada jumlah pada kata in. Wa antum hina idin tanzurun. Ai maknanya apa? Wa antum dan kalian hina idin ketika ini, ketika apa gitu. Pasti ada butuh apa ini, ketika apa gitu. Ketika balaghatir ruhu hina id balaghatir ruhu al-hukuma, yaitu kalian semua ketika roh kita itu sampai ke kerongkongan, kalian akan tanzurun, akan melihat. Maksudnya akan melihat ya huru hara akan kematian seperti itu ya. Jadi hina idin ini sebagai pengganti dari jumlah atau kalimat. Paham Ustaz? Ustazah? Jadi tanwin itu macamnya banyak sekali. Nanti kalau kita sudah paham ketika membaca Quran, oh ini namanya tanwin ini muqabalah, oh ini namanya tanwin tangkir, oh ini namanya tanwin iwad, seperti itu. Sudah? Kalau sudah saya hapus. Sudah saja? yaitu kalimat yang menunjukkan makna pekerjaan yang berkaitan dengan atau berhubungan dengan
berarti telah menulis kataba. Kalau hiya, katabat. Oke. Kalau anti, anta dulu anta. Nah, anti, atati. Ana, katabtu, akaltu, syarabtu, istahnamtu. Kalau kami, kita, katabna. Ini ya asatid dihafalkan domirnya. Atatu, atadna. Doroba. Jadi kata doroba coba dia berarti Nah, sekarang dari kata kataba kita bikin fi'il mudhari'nya dengan domirnya ini, kata gantinya ini. Berarti kalau huwa, nah ini. Ingat. Kalau fi'il mudhari' itu berarti depannya harus ada huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah. Ada berapa? 4. Singkatannya adalah ana itu alif, nun, ya, ta. Oke, berarti contohnya apa? Maksudnya apa? Kalau fi'il mudhari'nya kataba, fi'il mudhari'nya apa? Ya, tubuh. Artinya ingat, kalau membahas fi'il harus jelas zaman dan pelakunya. Dia laki-laki satu sedang menulis. Kalau dia perempuan satu telah menulis, sedang menulis. Tak tubuh. Nanti ini akan sama dengan kalau cowok kamu laki-laki satu sedang menulis. Apa Ustazah? Yang tubuh udah punyanya gua. Yang Muhammad. Apa Ustaz? Tak tubuh sama. Nah ini pokoknya untuk hiya sama anta itu sama. Tinggal kita ngomongnya gimana, keadaannya apa, kondisinya bagaimana, gitu ya. Kalau anti, tak taktubina. Hal anti taklil, kamu lagi makan. Anti tadrusin, kamu lagi belajar. Hal anti turaji'in, kamu lagi murajaah. Kalau anak aktubu, kamu gampang. Anak aktubu. Ya ingat, berarti huruf A ini di domir apa? Anak. Nah nunnya ini di mana? Di domir nahnu. Ya berarti nahnu. Oke. Berarti kalau alif itu untuk ana, kalau nun untuk kami nahnu. Kalau ya untuk siapa? Untuk guru, untuk domir goib.
semua domir gaib, mau dia nanti dua, huma, yaktubu, yaktubani, yaktubuna, seperti itu. Tak untuk domir mukhatab. Oke, mukhatab itu artinya itu yang sedang berlangsung bercakap-cakap dengan kita di saat terjadi percakapan, ya. Berarti sudah bisa nanti kalau misalkan mau membuat kalimat bisa ya Ustazah. Sudah saya bekali antara fiil madi dan fiil mudhari. Kalau misalkan dari kata kemarin kan ada tugas tuh. Nah ini. Ayo sekarang kita bahas tugasnya satu-satu dibaca. Dari Ustazah Mutiara, coba kasih contoh Ustazah. Saya akan tulis di depan. Nanti kita koreksi bareng-bareng. Ayo. Ali rajiun ilal baiti. Apa? Ali rajiun ilal baiti. Aliyun. Terus Ali rajiun raji'un. ilal baiti. Ilal Baiti. ilal baiti. Ayo Ustazah Mandy. Aiqadu al-banatu bisa Aiqad apa? Aiqadu Aiqadu al-banatu Al-banatu fi sa'ati salisati. Al-banatu Bisa Sa'ati Taktubi. Tadi ini al-banatu ya. Nomor 3 Ustazah Mia. Adhabu Bilasuki. Ustazah Laila Ini yang PR atau yang ini? yang PR. Namshi Tamshi Maidan Pakistan. Tamshi apa saja? Tamshi fi maidani Fi maidani. Ustazah Fatimah. Zaidun yaskunu fil madinah. Zaidun yaskunu. Fil madinati. Ustazah Mutmainnah. Sakana nadifun gitu aja sih. Apa saja? Sakana nadifun. Sakana nadifun. Ustaz Ridwan. Nama Zaidun fil qa'ah. Mana sih? Nama Oh, nama. Zaidun. Fil qa'ah. Nama. Ali yang raji'un ilal baiti. Apakah itu benar? Raji'un. Mustika. Mutia pengen ngomong apa sebenarnya? Pengen ngomong apa ini? Ali pulang ke rumah. Ali Pulang ke rumah. telah pulang ke rumah apa mau pulang apa? Kalau raji berarti Ali itu terus menerus pulang ke rumah. Bisa aja sebenarnya. Ali yang rajiun ilal baiti terus menerus bisa aja. Coba pakai kata fiil aja. Yarjiun. Apa artinya berarti? Sedang pulang ke rumah. Mau yang fiil madi apa mudhari? Dari Kalau madi apa berarti? lampau. Iya lampau. Katanya apa saja?
pekerjanya siapa nih? Yang melakukan pekerjaan kamu di waktu kapan? Pagi. Berarti sudah berlalu ya. Berarti I called, lihat di sini. Nah, berarti I call to. nah, Wah. paham? Kalau dalam apa berarti I call to. Nah ini mbak, ini adalah bekal antum semua untuk bikin kalimat. Oke, kalau I called sekarang kita coba tasrif mengubah kata dari I called. Kalau gua berarti I call. I called. Oke. Kalau dia I called. Benar. Kalau anta Nah, pokoknya Ustadz ini itu sudah paten ila yaumil qiyamah. Sampai besok kita kiamat ini kayak gini terus. Oke, kalau anta berarti apa? Ai kota. Kalau anti? Aku. Ai kot. Kalau nahnu? Nah, tahu ya peredaran darahnya tahu. Sekarang, nah, berarti ai kotu. Albanat. Al-Qadtu. Al-Banatu. Nah ini nih i'rabnya, ini kita harus belajar nanti di sini, belajar i'rab. Kalau dia menjadi objek ya, kalau dia menjadi yang melakukan, dia pasti berharakat dhammah. Contohnya ana atau ihda atau habibah atau misalkan mia, mutiara atau apa ya? Nih, Khadijah. Nah, ini kalau dia menjadi pelaku berarti Khadijatu ya, berarti dia fa'il. Aiqadat al-banata ya, berarti Khadijah telah membangunkan anak-anak. Kalau nah, sekarang gini, ini fungsinya dia kedudukannya jadi apa? Dari SOP, apakah dia subjek, objek atau predikat? Objek. Anak-anak adalah sesuatu yang dikenai pekerjaan loh, yang dibangunkan Randy kan? Berarti dia harokatnya fathah. Sesuatu yang dikenai pekerjaan pasti diharokati fathah atau nasab. Contohnya gini. Doroba Aliyun Doroba Aliyun Muhammadun Muhammadin Muhammadun. Sekarang gini, sekarang saya ngomong gini. Ali telah memukul Muhammad. Siapakah pelakunya? Ya, Ali berarti dia posisinya menjadi pelaku atau fa'il ya, berarti dia namanya subjek. Predikatnya pekerjaannya apa? Telah memukul. Siapa yang dikenai pukulannya Ali? Berarti dia posisinya menjadi apa? Objek atau maf'ulun bihi. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya objek, kalau dalam bahasa Arab namanya maf'ulun bihi. Nah, berapa bedanya sekarang kita membahas misalkan kayak gini. Berarti subjek, orang pelaku pasti harokatnya apa? Dhammah atau dhammah tanwin. Berarti Ali harokatnya
Coba. Siapakah yang menjadi fa'ilnya, pelakunya, dan siapa yang menjadi objek atau maf'ulnya? Pelakunya Maryam. Berarti harokatnya bagaimana i'rabnya? Maryamu. Oke, nanti kita bahas kenapa ada yang kadang kok dikasih tanwin, kadang enggak. Nanti kita akan bahas satu. Tapi di sini dia rofaknya nggak pakai tanwin. Maryamu. Bacanya apa? Coba dilihat lagi. Dia itu berarti kalau diganti, ini kan isim yang dohir ada namanya. Kalau namanya isim dohir yang jelas, ya kan? Kalau dia mau diganti pakai kata ganti atau isim domir, berarti yang pas untuk mengganti nama Maryam itu apa? Apakah dia laki-laki satu, atau dia perempuan satu, atau kamu, atau saya? Berarti apa? Dia. Oke, karena Maryam itu perempuan. Huwa untuk laki-laki, dia untuk perempuan. Berarti dia ini adalah. Nah, kalau dia berarti. Nah, Maryamu akalan. Oke. Ini Ayo. Jangan bingung, ini udah yang kesekian kali. Kenapa asamaka? Karena dia objek atau maf'ulun bihi. Sekarang latihan pakai istilah Arabnya. Maf'ulun bihi. Berarti dia apa tadi? Objek. Harokatnya fathah. Berharakat fathah. Maryam akalat as-samaka. Kalau sekarang Muhammad, berarti gimana? Harokatnya Muhammad itu apa? Muhammad berarti dia fa'il, pelaku berarti subjek. Jadi fa'il, berarti harokatnya apa? Muhammadun. Dari misalkan Muhammad makan ikan, telah makan ikan, berarti pekerjaannya fiilnya apa? Huwa. Berarti harokatnya apa? Gini, lihat nih. Kalau Muhammad diganti Muhammad dan kurung dia Muhammad, laki-laki satu telah makan mandi, berarti apa men? Akalah. Oke? Akalah. Kalau apa lagi? Udah contohnya. Dari sini paham? Apa ini sekarang? Zainab sedang makan. Harokatnya Zainab adalah
Mm-mm.